Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini akan memberikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Manajemen Information System dengan materi aplikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Sandi Aditya, BIB, MBPS. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada Kenalkan, nama saya Diah Ratu Dwi Hapsari dengan NIM 1710623017. Perkenalkan, nama saya Melanie Indriani dengan NIM 17106236061. Kenalkan, saya Bintang Muhammad Harsya dengan NIM 17106230053. Perkenalkan, saya Kandio Rahman dengan NIM 17106230080. Perkenalkan, nama saya Putra Fernandes dengan NIM 17106230020. Baik, untuk cakupan materi bahasan kali ini ada yang pertama ada pengertian komputer, kedua ada sejarah komputer, ketiga ada kekuatan komputer, keempat operasi komputer, kelima masukan komputer, keenam ada kelas komputer, ketujuh ada perangkat lunak, dan yang terakhir ada bahasa komputer. Untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima data, mengolah data, dan memberikan hasil output dalam bentuk informasi baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Nah, ada 3 elemen komputer. Yang pertama hardware, seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard. Yang kedua ada software, itu seperti aplikasi-aplikasi. Yang ketiga ada sistem operasi, yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brandware atau user. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya ada sejarah komputer. Selama 60 tahun terakhir, terjadi perkembangan besar dalam perangkat keras komputer dari generasi pertama dengan tabung vakum hingga generasi kelima dengan teknologi pemrosesan paralel dan chip gallium arsenide. Selain itu, kemajuan signifikan juga terjadi dalam perangkat lunak melalui 5 generasi, dengan contoh yang terkenal seperti superkomputer IBM Watson yang menggabungkan fitur komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau AI. Watson telah diterapkan dalam berbagai aplikasi, mulai dari asisten belanja pribadi hingga penggunaan dalam kedokteran untuk menganalisis riwayat genetika. Dengan fitur-fitur baru seperti pengenalan gambar dan genomik tingkat lanjut untuk pengobatan kanker, Watson menunjukkan potensi besar dalam perkembangan bidang aplikasi. Selanjutnya, selanjutnya ada kekuatan komputer. Komputer mendapat keunggulan dari kecepatan, akurasi, dan kemampuan penyimpanan data. Kecepatan proses komputer jauh melampaui manusia, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Akurasi sangat penting, terutama dalam aplikasi kritis seperti misi luar angkasa. Sistem penyimpanan dan pengambilan data memungkinkan akses cepat ke informasi, meningkatkan produktivitas. Teknologi seperti ESCC dan Unicode digunakan untuk mempresentasikan data. Perkembangan ponsel cerdas menunjukkan kemajuan dalam kinerja komputasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu operasi komputer. Nah, komputer ini mempunyai 3 tugas dasar yang dapat dilakukan
yaitu yang pertama ada operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi penyimpanan dan pengambilan. Semua tugas lainnya dapat dihasilkan melalui kombinasi dan penerapan satu atau lebih dari ketiga operasi tersebut. Nah, ini ada contoh-contohnya nih dari operasi aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga eksponensial atau pengangkatan. Nah, komputer ini juga dapat melakukan operasi perbandingan seperti membandingkan dua buah data ataupun X dan Y dan sebagainya. Selanjutnya itu ada perangkat komputer. Apa aja sih jenis-jenis dari perangkat komputer? Yang pertama yaitu perangkat masukan. Nah, perangkat masukan ini perangkat yang mengirim data atau informasi ke komputer. Ada banyak contohnya meliputi keyboard. Keyboard itu biasanya perangkat masukan utama yang digunakan untuk menginput teks ataupun angka-angka pada komputer. Ada juga mouse, layar sentuh. Layar sentuh ini kombinasi perangkat input yang bekerja dengan menu dan lain sebagainya. Terus ada optik atau OCR dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini mewakili informasi dari komputer seperti printer, monitor, dan plotter. Nah, biasanya perangkat pengeluaran ini dia yang mencetak hasilnya. Biasanya terdiri dari printer laseri. Printer laseri itu biasanya menggunakan teknologi berbasis laser yang mencetak dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua ada pencetakan awan. Yang ketiga ada plotter. Itu biasanya mengubah keluaran komputer menjadi sebuah grafik atau gambar yang bisa lebih mudah dipahami atau diterjemahkan oleh manusia. Dan yang keempat ada penyintis suara. Itu mengubah keluaran komputer menjadi suara dan lain sebagainya. Nah, perangkat keluaran lanjutan atau output dapat berupa soft copy seperti layar CRC, layar plasma, dan layar LCD. LCD itu biasanya yang ada di TV ataupun di komputer itu. Nah, biasanya kualitasnya juga lebih HD atau lebih jernih. Atau hard copy seperti printer inkjet dan laser. Ada juga nih layar OLED. Nah, layar OLED itu teknologi layar yang lebih cerah, tipis, dan juga hemat daya daripada LCD lainnya. Terus ada juga smartphone lipat, ada printer inkjet dan laser, dan juga printer standar. Yang keempat ada perangkat memori. Ada dua jenis memori utama, yaitu RAM dan memori sekunder. Memori utama atau RAM, dia itu biasanya untuk menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar. Terus ada juga memori sekunder itu non-volatile menyimpan data dalam jumlah yang lingkupannya meliputi disk magnetik, pita magnetik, dan juga cakram optik. Terus yang ketiga biasanya ada juga komponen-komponen data yang dapat digunakan untuk input dan output hingga proses penyimpanan data. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kelas komputer. Kelas komputer itu diklarifikasikan berdasarkan biaya, jumlah memori, dan kecanggihan. Dengan kriteria ini, komputer diklasifikasikan menjadi subbook, notebook, komputer pribadi, komputer mini, dan mainframe atau super smart. Selanjutnya ada server. Server adalah komputer dan semua perangkat lunak untuk mengelola sumber daya jaringan dan menawarkan layanan kepada jaringan. Berikut ada macam-macam platform server. Yang pertama, server aplikasi, yaitu perangkat lunak komputer yang diakses pengguna stasiun kerja mereka. Yang kedua, ada server basis, yaitu penyimpanan pengelola data dan jumlah besar untuk diakses di komputer. Yang ketiga ada disk, yaitu hard drive berkapasitas besar dan kemungkinan menyimpan file dan aplikasi untuk diambil kembali. Yang keempat ada server fax, berisi komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima fax. Berikutnya ada file, berisi hard drive yang berkualitas besar untuk menyimpan dan mengambil data kembali. Yang ketujuh ada server surat, yaitu untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Yang berikutnya ada server cetak, itu berguna untuk mengirim pekerjaan percetakan ke printer jaringan. Selanjutnya ada server akses, yaitu kemungkinan pengguna di luar situs untuk menghitung sumber daya jaringan, sumber penyimpanan dan jaringan, printer, dan database. Yang terakhir itu ada server web, penyimpanan halaman untuk diakses melalui internet. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Pengertian bahasa komputer. Jadi bahasa komputer itu adalah kumpulan instruksi atau kode yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan. Nah, ada jenis-jenis bahasa komputer. Yang pertama ada bahasa mesin. Bahasa mesin ini instruksinya terdiri dari 0 dan 1. Kelemahan dari bahasa mesin ini adalah dalam menulis program memakan waktu yang cukup lama dan sulit untuk dimengerti. Yang kedua adalah bahasa campuran atau assembly. Itu instruksinya menggunakan singkatan atau kode seperti add, subtract. Nah, kelemahannya ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang arsitektur dalam hardware. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, dirancang untuk memudahkan dalam memahami kode programan, tetapi kelemahannya ini kinerjanya lebih lambat dan memakan memori yang lebih besar. Yang keempat adalah bahasa 4GL, adalah jenis bahasa pemrograman yang menggabungkan fitur-fitur struktur kontrol yang terstruktur seperti SQL. Yang kelima adalah bahasa 5GL, menggunakan pengembangan perangkat lunak yang lebih modular, memfasilitasi penggunaan kembali kode, dan meningkatkan scalabilitas. Yang terbaik dilansir dari Hostinger itu ada 5. Yang pertama adalah Python, yang kedua adalah JavaScript, yang ketiga adalah Go atau yang biasanya disebut dengan Golang, yang keempat ada Rust, yang kelima ada Kotlin. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Pengertian perangkat lunak information system atau sistem informasi. Perangkat lunak adalah semua program yang menjalankan sistem komputer. Ini dapat diklasifikasikan secara luas sebagai perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Sebagai contoh, perangkat lunak sistem seperti Microsoft Windows yang merupakan sistem operasi untuk sebagian besar PC. Tipe perangkat lunak ini bekerja di latar belakang dan menangani tugas-tugas rumah tangga. Perangkat lunak sistem informasi terbagi menjadi 2, di antaranya Microsoft Excel dan Microsoft Office 365. Oke, terus selanjutnya ada perangkat lunak sistem aplikasi, sistem APK. Perangkat lunak sistem operasi atau yang kita kenal sebagai OS itu seperti kepala pemandu suara komputer, mengatur jalannya pertunjukan dan memastikan para bintang, perangkat keras dan perangkat lunak bersinar secara mungkin. Melalui sistem ini, komputer berbicara bahasa manusia dan membantu semua pemakainya berbagi mainan-mainan seru. OS keren biasanya terdiri dari program pengendali dan program penyelia yang siap mengawal komputer ke puncak ketampanannya. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak. Komputer pribadi dapat melakukan berbagai tugas dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dapat berupa perangkat lunak komersial atau perangkat lunak yang dikembangkan sendiri. Perangkat lunak in-house biasanya lebih mahal dibandingkan perangkat lunak komersial, namun lebih dapat disesuaikan. Oke, untuk selanjutnya ada contoh-contoh dari aplikasi perangkat lunak, yaitu ada aplikasi pengelola kata, perangkat lunak presentasi, kemudian ada perangkat lunak grafik, perangkat lunak penerbit desktop, dan yang terakhir ada software perencana keuangan, seperti Mayobi Accounting dan Zahir Accounting. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Izinkan saya membaca kesimpulan. Kesimpulan dari materi aplikasi bisnis kali ini adalah aplikasi pada materi ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi memberdayakan perusahaan dengan alat dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.